Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan perkuliahan kita. Topik perkuliahan kali ini adalah peringkat jabatan. Materi ini saya dapatkan dari internet dengan sumbernya adalah sebagai berikut. Oke, penataan sistem. Kegiatan penataan sistem terdiri dari, kalau di slide ini ada 4 poin ya Mas dan Mbak sekalian. Yang pertama, kegiatan analisis jabatan. Penyediaan dokumen uraian jabatan dan peta kebutuhan tenaga pada masing-masing jabatan struktural. Yang kedua, evaluasi jabatan. Penyediaan job grading seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Agama. Yang ketiga, profil kompetensi untuk pemetaan kompetensi seluruh pegawai dan pegawai pada masing-masing jabatan. Yang keempat, tunjangan kinerja, remunerasi, sistem remunerasi baru, tunjangan kinerja atau job pricing yang benar-benar equal pay for equal work, merit system. Oke, ini alur peringkat jabatan ya. Analisis, evaluasi, grading, remunerasi. Jadi yang ini analisis jabatan, yang ini evaluasi jabatan. Nah, ini di sini ada 2 gitu ya Mas dan Mbak sekalian. Ada peringkat jabatan dan struktur remunerasi. Ya, ini ada persiapan, pengumpulan data, dan pengolahan data. Untuk persiapan ada pedoman, ada analisis, ada program. Kemudian di bagian pengumpulan data ada formulir, ada responden, ada teknik, ada data jabatan. Seperti itu ya Mas dan Mbak. Kemudian yang pengolahan data ada uraian, ada uraian jabatan, ada spesifikasi jabatan, ada spesifikasi jabatan, dan ada peta jabatan. Seperti itu ya Mas dan Mbak. Oke, peringkat jabatan. Definisi: pemeringkatan jabatan atau job grading adalah penyusunan dan pengelompokan sejumlah jabatan yang memiliki bobot relatif sama. Pemeringkatan jabatan bertujuan untuk memberikan penghargaan kepada pegawai sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan risiko jabatan atau pekerjaan sebagai upaya untuk mendorong meningkatkan kinerja dan profesionalisme secara berkelanjutan. Oke, maksud dan tujuan. Maksudnya, untuk memberikan penghargaan kepada pegawai sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan risiko jabatan atau pekerjaan. Pemberian penghargaan ini dinyatakan dalam bentuk tunjangan khusus. Tujuannya adalah untuk mewujudkan penghasilan yang setara dengan tanggung jawab yang diemban suatu jabatan. Equal pay for equal work. Oke, ini faktor dalam pemeringkatan jabatan. Jadi yang di tengah ini ada job profile ya Mas dan Mbak sekalian. Kemudian ada 3 kotak. Yang kotak merah berwarna input, know-how. Kemudian ada kotak berwarna hijau, yakni output, accountability. Kemudian ada kotak berwarna biru, proses stroke out, proses stroke put. Ya, ini problem solving. Jadi garisnya hubungannya tidak searah saja. Jadi bolak-balik seperti itu ya Mas dan Mbak ya. Dilihat dari panahnya. Nah, ini input dan proses stroke put, problem solving menuju ke input, know-how. Begitu juga dengan sebaliknya ya Mas dan Mbak ya. Dan ya, ini juga panahnya bolak-balik seperti itu. Ini juga panahnya bolak-balik ya Mas dan Mbak sekalian. Oke, ini siklus pembobotan dan insentif jabatan. Jadi ada 10 alur gitu ya, siklus. Jadi ada 10 poin dalam siklus ini gitu ya Mas dan Mbak ya. Yang pertama, inventarisasi kebijakan dan masalah. Yang kedua, review strategi dan kebijakan. Yang ketiga, pengumpulan informasi jabatan. Yang keempat, verifikasi informasi jabatan. Yang kelima, pembobotan jabatan.
Yang kelima, pembobotan jabatan. Yang keenam, penetapan peringkat jabatan. Yang ketujuh, pengusulan besaran insentif. Yang kedelapan, dampak ke RKA KL TIPA DIPA. Kemudian yang kesembilan, revisi RKA KL TIPA DIPA. Kemudian yang 10, penerapan untuk orang per orang. Nah, saya tidak tahu apakah setelah nomor 10 ini akan kembali ke 1 atau tidak ya Mas dan Mbak ya. Karena ya, kalau bicara tentang siklus ya akan kembali ya Mas dan Mbak. Ya. Semoga saya tidak salah. Oke, ini prinsip pemeringkatan ya. Ada beberapa prinsip Mas dan Mbak sekalian. Ada memilah dan mengelola informasi ke dalam format uraian jabatan yang telah ditentukan. Kemudian ada prinsip evaluasi jabatan dan prestasi individu. Kemudian ada sumber analisis adalah fakta berdasarkan tusi dalam struktur organisasi. Kemudian penghargaan atas tanggung jawab pekerjaan. Ada akomodatif atas perbedaan tanggung jawab pekerjaan. Dan ada prinsip sebagai dasar pola mutasi perencanaan karir secara profesional. Oke, ini komparasi penyusunan peringkat ya. Ada 5 aspek ya. Kalau di slide ini ada tugas dan fungsi, ada metode, ada range, ada point range, dan ada yang kelima terendah dan tertinggi gitu ya Mas dan Mbak ya. Oke, ini job base versus individual performance base. Jadi di tahun 2011 ini job base, poin-poinnya memberikan penghargaan kepada pegawai sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan risiko jabatan atau pekerjaan. Kemudian poin lainnya, mengakomodasi perbedaan tanggung jawab pekerjaan satu dengan lainnya. Poin lainnya, berprinsip flat, limited, and constant. Seperti itu ya Mas Tanda. Sedangkan di tahun 2012, ini performance based, poin-poinnya, memberikan penghargaan tidak hanya berdasarkan tingkat tanggung jawab dan risiko jabatan atau pekerjaan, namun juga berdasar pada kinerja. Kemudian poin lainnya, mengakomodasi perbedaan kinerja pegawai yang memiliki beban kerja pada jabatan yang sama. Kemudian ada poin memperhatikan akselerasi, kompetensi, empiris, dan talent management. Kemudian ada poin berprinsip berakselerasi dan fluktuatif. Oke, ini ada apa namanya ya? Ini ada gambar yang menjelaskan mungkin urutan-urutan ya Mas dan Mbak ya. Jadi ada job description, kemudian ini mengarah ke job analysis, ini mengarah ke job evaluation, kemudian mengarah ke job classification, kemudian mengarah ke job grading, kemudian mengarah ke job pricing. Jadi seperti itu ya Mas dan Mbak ya. Oke, poin-poinnya ada identitas jabatan, ada kedudukan jabatan, ada tupoksi jabatan, ada tujuan jabatan, ada uraian tugas dan kegiatan, ada bahan yang digunakan, ada alat yang digunakan, ada hasil kerja, ada wewenang, ada tanggung jawab, ada dimensi, ada hubungan kerja, ada masalah dan tantangan, ada risiko bahaya jabatan, serta ada juga persyaratan jabatan. Seperti itu ya Mas dan Mbak. Oh ya, yang tadi itu, yang ini adalah untuk job description ya. Untuk job description Mas dan Mbak sekalian. Sedangkan untuk job analysis ada uraian jabatan, ada spesifikasi jabatan, dan ada peta jabatan. Seperti itu ya Mas dan Mbak sekalian. Nah, untuk yang job evaluation ada FES, Factor Evaluation System, F1 ini ruang lingkup dan
ruang lingkup program dan dampaknya. F2 wewenang manajerial. F3 koordinasi dan pengintegrasian. F4 ada hubungan personal, sifat hubungan dan tujuan hubungan. Yang F5 situasi khusus. Nah, job classification ini ada yang paling atas klasifikasi dibagi dua, peringkat jabatan dan kelompok jabatan. Nah, peringkat jabatan ini ada peringkat 1 sampai 17 gitu ya Mas dan Mbak ya. Kemudian kelompok jabatan ada manajerial, ada non manajerial. Nah, yang manajerial ada eselon 1 sampai 4. Yang non manajerial ada fungsional khusus atau tertentu dan ada fungsional umum. Seperti itu ya Mas dan Mbak sekalian. Oke, ini job grading. Ya, kalau di sini rentang bobot jabatan 100 hingga 1000. Ini bobot jabatan struktural di lingkungan Kementerian Agama kantor pusat. Jadi ada 1 2 3 ada 4 kolom besar gitu ya Mas dan Mbak ya. Yang kolom pertama ini nomor, yang kolom kedua peringkat, yang ketiga ini kelompok jabatan, yang kolom keempat ini kisaran bobot, ada minimal ada maksimal. Seperti itu ya Mas dan Mbak sekalian. Nah, ini job pricing ya. Di sini Mas dan Mbak bisa melihat untuk Kementerian Agama ada eselon 1 2 3 4. Kemudian bawahnya ada pelaksana. Nah, ini peringkatnya ya. Yang paling tinggi 18, yang paling rendah 1. Nominalnya ini yang paling atas 41.550.000. Nah, ini yang paling bawah 1.330.000. Seperti itu ya. Seperti itu ya Mas dan Mbak sekalian. Baik, demikian perkuliahan kali ini Mas dan Mbak. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang salah. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Kita jumpa lagi insyaallah di lain kesempatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.